Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Selamat kita berjumpa kembali anak-anak sekolah minggu Sesinode Gemim yang ada. Mari siapkan hati kita semua bersama guru sekolah minggu dan orang tua. Siapkan hati kita mau beribadah, mau memuji dan memuliakan Tuhan. Di hari Minggu ini, Minggu tanggal 6 September 2020. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim menyampaikan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, torang baku dapat lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2020. Kita akan beribadah bersama. Walaupun ibadah masih dilaksanakan dari rumah masing-masing, tapi Incinas percaya itu tidak akan mematahkan semangat, apalagi membuat orang untuk malas beribadah. Oke, mari torang memuliakan nama Tuhan. Torang persiapkan torang pe hati, torang pe seantero tubuh untuk memuliakan nama Tuhan. Incinas undang semua bangkit berdiri, torang menyanyi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi, bertemu lagi, bertemu di sini. Ayo mana senyummu, ayo mana tawamu. Ha 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 ha. Kita datang di sini, kita memuji Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Sekali lagi. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, bertemu di sini. Bertemu lagi, kita bertemu lagi. Bertemu lagi, bertemu di sini. Ayo mana senyummu, ayo mana tawamu. Kita datang di sini, kita memuji Tuhan, kita diberkati Tuhan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Enci Ani. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur memuliakan Bapa di sorga, karena saat ini kami boleh berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, biar ibadah kami saat ini kami buka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk anak-anak. Dalam torang pe hidup, torang sering melakukan banyak kesalahan. Menyakiti hati mama, menyakiti hati papa, menyakiti hati teman-teman. Terlebih torang menyakiti hatinya Tuhan Yesus. Torang melanggar aturan, ketetapan, dan hukum-hukumnya Tuhan. Dan itu semua adalah dosa. Saat ini, Encinas mengajak mari torang semua, torang mengaku torang pedosa kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang torang perbuat. Kita akan mengaku dosa. Untuk itu, mari kita menyanyi, mari masuk, mari masuk. Yesus
pengakuan dosa akan dibawakan oleh Enci Katrin Sahese. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu Bapa, sehingga saat ini kami boleh beribadah dan kami datang mengakui dosa kami yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapa, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman kami, teristimewa menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, pulihkan dan biarlah belas kasih-Mu turun atas kami semua. Ini doa permohonan kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita menyanyi sama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Sekali lagi, Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat, Yesus sayang padaku. firman Tuhan akan disampaikan oleh yang terkasih Ungku Penatua Fajar Sahante. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk belajar dari firman Tuhan. Beri hikmat bagi kami Tuhan, dan urapan-Mu untuk kami dapat mengerti firman Tuhan itu. Inilah kami Tuhan, lindungi kami semua dengan urapan-Mu yang dahsyat, membentengi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarnya. Amin. Anak-anak sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai yang ke-35. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai yang ke-35. Dengan perikop Petrus dan Kornelius. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Yang berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di Kaisarea,
ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat
bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Anak-anak semua, tentunya kita semua pernah menyanyikan lagu Yesus cinta segala bangsa atau Yesus cinta semua anak. Nah, anak-anak dalam lagu tadi telah menyebutkan dengan jelas bahwa Yesus cinta segala bangsa, Yesus cinta semua anak di dunia. Meskipun ada banyak perbedaan, tetapi kita tetap sama, dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Seperti juga cerita tentang Kornelius dan Petrus dalam bacaan kita saat ini. Kornelius meskipun dia adalah seorang pasukan Romawi yang disebut pasukan Itali, tetapi dia mengenal serta menyembah Tuhan. Buktinya, ia tekun berdoa kepada Tuhan, suka memberi sedekah dan seisi rumahnya hidup takut akan Tuhan. Kornelius diingat Allah, dan sedekah serta doanya telah naik ke hadirat Allah. Demikian kata malaikat yang datang menjumpainya. Kornelius sangat takut, tetapi malaikat Tuhan meyakinkan untuk kemudian mengirim utusan ke Yope menjemput Rasul Petrus yang ada di sana. Sementara itu, pada keesokan harinya, saat Petrus berdoa dan kemudian lapar serta sedang menunggu makanan tersedia, ia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Ia melihat sebuah kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit ke tanah. Di dalamnya berisi pelbagai jenis binatang yang oleh Rasul Petrus dianggap haram. Oleh sebab itu, ia menolak untuk menyembelih dan memakannya. Karena sebagai orang Yahudi, ia tidak pernah makan makanan yang haram. Tapi Tuhan berfirman bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. 3 kali kejadian ini terulang dan Petrus tidak paham.
Sampai kemudian para utusan Kornelius menjumpainya dan mereka bersama-sama ke Kaisera serta bertemu dengan Kornelius. Penjelasan Kornelius memperjelas pemahaman Petrus tentang apa yang dilihat sebelumnya, yakni makan haram dan firman Tuhan, bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh Petrus. Menunjuk pada pemberitaan Injil kabar baik tertuju kepada semua orang, kepada segala bangsa. Kabar baik tentang Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga terbuka untuk bangsa lain, yang saat itu dimulai terhadap Kornelius, orang Romawi. Nah, anak-anak yang dikasih dalam kasih Kristus, sebagai pelajaran hidup kita hari ini, kita belajar bahwa dalam memberitakan Injil kabar baik, kita boleh memilih orang yang sesuai dengan kemauan kita. Tetapi untuk semua orang. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit, rambut keriting, rambut botak, rambut lurus. Tetapi kita semua sama, berhak untuk menerima berita Injil keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita masing-masing. Dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya. Sayang semua. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Kita akan berdoa syafaat dan doa ini nantinya akan dibawakan oleh Enci Pendeta Konstan Mamahit Wuwung, Sarjana Teologi. Anak-anak yang ada di rumah, saat ini torang mau berdoa syafaat. Mana sikap berdoa? Iya, nak pada yang boleh ribut ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah menuntun ibadah sekolah minggu di saat ini boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami supaya kami rajin memberitakan tentang Yesus Kristus kepada siapapun yang kami jumpai. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus menuntun kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang tetap punya semangat yang menggebu-gebu untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kami rindu, kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Berkati guru-guru yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sekolah minggu saat ini Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat Gemim Torsina Tumumpa. Tuhan yang akan terus mengurapi guru-guru kami. Tuhan yang akan terus memampukan mereka untuk menunaikan tanggung jawab pelayanan ini. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Torsina Tumumpa tetap dimampukan oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab pelayanan ini hanya oleh karena kasih dan kemurahan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Tuhan yang memilih dan menetapkan engku-engku dan enci-enci, maka Tuhan sendiri yang akan terus memperlengkapi mereka. Tuhan sendiri yang akan terus menuntun mereka. Tuhan yang akan memampukan mereka dalam setiap program-program pelayanan yang sementara dan yang akan dikerjakan di seluruh wilayah pelayanan Sinode Gereja Masei Injili Minahasa. Tuhan sendiri yang membuat segala sesuatu berhasil, sehingga semua anak-anak di wilayah pelayanan Gemim ini benar-benar terjangkau oleh Injil kebenaran Kristus dan sungguh-sungguh bertumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga kami, orang tua kami, papa, mama, oma, opa, kakak, adik kami, seluruh keluarga kami. Kami hanya bisa mengandalkan Tuhan, sebab kalau Tuhan sendiri yang ada di tengah keluarga kami semua, maka akan selalu ada sukacita, akan selalu ada ucapan syukur dan berkat-berkat Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam pergumulan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah ya Bapa di sorga untuk semua orang yang saat ini masih dalam keadaan sakit, lemah dan tidak berdaya. Baik mereka yang ada di rumah atau mereka yang ada di rumah sakit yang harus dikarantina oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberi mereka kekuatan, kesembuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua tim medis, mereka yang bekerja di garda terdepan, Tuhan bungkus mereka dengan darah anak domba Allah yang kudus. Lawat mereka Tuhan, supaya baik para dokter maupun perawat, mereka tetap ada dalam perlindungan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota yang kami cintai, kota Manado ini, Tuhan yang terus menjaga supaya semakin hari semakin berkurang orang-orang yang tertular virus COVID-19 ini. Dan kota kami boleh mengalami pemulihan karena Tuhan Yesus mengasihi kota kami. Demikian juga dengan bangsa kami, dengan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami berikan, supaya semuanya itu benar-benar berbau harum hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang aktivitas kami di hari ini, apapun yang mau kami kerjakan, biarlah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Ini doa, ucapan syukur, permohonan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mendengar, yang sudah menjawab, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita saat ini. Encinas undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi satu kidung pujian, Keluarga Allah.
mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Enci Pendeta Konstan Mamahit Wuwung, Sarjana Teologi. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Mari kita tutup dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena ibadah sekolah minggu saat ini boleh terlaksana dengan baik, semua karena kasih setia Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali beraktivitas, kami akan melakukan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari terima berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera, berkat yang berlimpah, perlindungan atas roh, jiwa, dan tubuhmu dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan mengalir dan tercurah dengan tidak pernah berkesudahan dalam perjalanan hidup sekalian kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Atas nama Komisi Pelayan Anak Sinode Gemim, menyampaikan banyak terima kasih kepada semua anak-anak, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu se-Sinode Gemim pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Aku anak